فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membaca sekilas tentang contoh-contoh dari kata-kata dalam lughah Arabiyah yang mengalami ibdal. Nah, di sini ada keinginan untuk kita sekedar melihat, kemudian memperhatikan bagaimana suatu kata sebagian hurufnya diubah dari satu huruf ke huruf yang lain. Seperti kisaun. Kisaun ini yang terjadi padanya apa? Indah Rifki. Wawu diubah menjadi hamzah. Asalnya kisawun. Tayyib. Kalian tutup kitabnya. Indah apa sekalian? Tutup. Sahaif. Bentuk jamak dari apa? Mushafun jamaknya masahif. Kalau sahaif jamak dari apa, Abdul Aziz? Suhufun bentuk jamak. Suhufi Ibrahim wa Musa ini jamak. Tapi kalau sahaif jamak yang tidak bisa dijamakkan lagi, sighah muntahal jumu'. Mufradnya apa? Apa Ukasha? Mufradnya sahifatun. Apa yang terjadi padanya? Pada sahaif perubahan ya menjadi hamzah. Asalnya sahayif. Tayyib. Ba'a ini fi'il apa? Hendak apa Muhammad? Fi'il madhi. Apa yang terjadi padanya? Ba'a. Perubahan ya menjadi alif. Asalnya baya'a. Dari mana antum tahu kalau asalnya baya'a? Kenapa tidak bawa'a saja? Kok pilihnya baya'a? Taib, karena kita melihat masdarnya, itu paling mudah. Kalau tahu masdarnya, pada masdar akan dikembalikan. Ba'a bay'un. Demikian pula melihat ke fi'il mudhari'nya ba'a yabi'u. Asalnya yabi'u. Baik. Indah Iqbal. Qailun, apa yang terjadi padanya? Qailun. Terjadi padanya perubahan wawu menjadi hamzah. Asalnya qawilun menjadi qailun. Kenapa kita tahu asalnya qawilun? Dari masdar
qala yaqulu qaulan. Ini contoh-contoh kan. Diperhatikan nanti insyaallah di Fathul Wadud akan lebih detail diterangkan kaidah-kaidahnya. Sekarang kita masuk pada fasal an-naql. Kalau kemarin ibdal, sekarang an-naql. Apa yang dimaksud dengan an-naql? Wal muradu bin naqli huna naqlu harakati harfil illah ila sakinis sahihi qablah. Jadi yang dimaksud dengan naql di sini adalah pemindahan harokat huruf illah ya kepada huruf yang disukun yang sahih sebelumnya. Jadi istilah naql ini berarti istilah yang spesifik. Nah, istilah khusus. Nah, dalam ilmu sharaf yang dimaksud dengan naql yaitu apa? Pemindahan harokat berarti. Nah, harokat siapa? Harokat huruf illah. Ya, kepada siapa? Kepada huruf sahih sebelumnya yang dalam keadaan apa? Sukun. Kenapa? Karena huruf illah itu kan penyakit. Nah, sebenarnya dia berat untuk menerima harokat. Namanya orang sakit dikasih beban berat. Di sana ada orang yang sehat, tapi tidak punya beban. Tidak disuruh bawa apa-apa katanya. Orang sehat, nah tidak disuruh manggul apa-apa, dia jalan santai. Satunya lagi sudah sakit disuruh manggul tas besar, ya Wahyu. Dah dipindahkan saja, titipkan kepada orang yang sehat. Nah ini logikanya. Paham? Itu naql. Makanya harokat huruf illah. Huruf illah kok berharokat. Kemudian sebelumnya ada huruf yang sahih tapi sukun. Maka dipindahkanlah harokat huruf illah ini kepada huruf yang sahih tadi. Nah, tayyib. Jadi kalau kita perhatikan dalam surah pun ya ada man yassara ala mu'sir. Ini kaidahnya. Memberi kemudahan pada yang sedang kesulitan. Huruf illah akan sulit untuk memanggul harokat. Maka diberikan kepada huruf yang sahih, yang sehat. Qala wa dzalika fi masaila minha an yakuna harful illatil mutaharriku al-masbuku. Nah, baik. An yakuna harful illati al-mutaharrikul masbuku bisakinin sahih. Ini masih isim ikhwan. Jawabannya apa? Khabar kanannya apa? Aina fi'lin. Perhatikan sekarang. Nah, ini cuma hanya diberi sebagian masail dalam masalah naql untuk kita hafal sedikit-sedikit. Nanti naql secara lebih detailnya di kitab setelahnya, insyaallah ta'ala. Nah, jadi di antara kaidah dalam naql perhatikan an yakuna harful illatil mutaharrikul masbuku bisakinin sahih aina fi'lin, yaitu pada kondisi huruf illah yang didahului dengan huruf sahih yang sukun, atau huruf illah yang berharokat yang didahului dengan huruf sahih yang sukun itu adalah apa? Ain fi'il. Paham? Saya ibaratkan dengan ibarat yang lebih sederhana, yaitu apabila ain fi'il berupa huruf illah yang berharokat dan sebelumnya huruf sahih yang sukun. Paham? Paham belum Iqbal? Dengan contoh akan paham. Perhatikan. Nah, ain fi'ilnya berupa wawu atau ya. Ya, ain fi'il berupa wawu atau ya. Dia berharokat. Kenapa alif tidak disebutkan di sini, cuman wawu dan ya saja? Kira-kira kenapa, Ismail? Nah, karena alif tidak mungkin masuk kaidah ini. Kenapa? Karena alif tidak pernah bisa menerima
berharokat. Jadi kemungkinannya wawu atau ya yang menjadi ain fi'il, dia berharokat. Sebelumnya, berarti sebelumnya itu apa kedudukan dalam fi'il? Fa fi'ilnya, ya kan? Fa fi'ilnya berupa huruf yang sahih, tapi sukun. Nah, tapi sukun. Gimana ini? Fa fi'il kok berupa sukun? Kira-kira kalau fi'il madhi bisa enggak? Fi'il madhi enggak bisa. Berarti nanti arah kita ke fi'il apa? Fi'il mudhari'. Nah, arah kita ke fi'il mudhari' selain fi'il madhi pokoknya. Nah, fa fi'ilnya berupa huruf yang sahih yang sukun, ain fi'ilnya berupa huruf illah yang berharokat. Nah, itu sudah. Maka dipindahkanlah harokat huruf harokat huruf illah ini kepada huruf yang sahih sebelumnya. Perhatikan contoh. Taudih. Ta'amal hadhil amtsilah. Perhatikan contoh berikut ini. Yaktubu wa yadribu wa yadhabu. Naam. Yaktubu, yadribu, yadhabu. Tajidu anal harfa tsaniya fiha sakin. Baik. Wa huwa ainul kalimah. Engkau dapati bahwasanya huruf yang kedua pada contoh-contoh tadi itu bersukun. Yaktubu, huruf yang kedua maksudnya di sini dalam susunannya, ikhwan. Yaktubu huruf keduanya apa ini? Apa Sukainah? Kaf. Dia dalam kondisi sukun. Wasalis, dan huruf yang ketiga wa huwa ainul kalimah, yang itu adalah ain kalimah. Yang ketiga berarti apa dalam yaktubu? Apa Muhammad? Taknya. Itu adalah ain kalimah mutaharrikun, dalam kondisi berharokat. Ya, dia berharokat. Taib yaktubu, yadribu, yadhabu. Wa hadhihi qa'idatun fi kulli fi'lin mudhari'in idza kana madhihi thulatsiyan mujarradan. Dan ini kaidah pada setiap fi'il mudhari' apabila fi'il madhinya thulatsi mujarrad. Pokoknya kalau fi'il madhinya thulatsi mujarrad, maka apa? Kaidahnya untuk fi'il mudhari' berarti apa? Kaidah untuk fi'il mudhari'nya yaitu fa fi'ilnya di sukun, ain fi'ilnya berharokat. Itu intinya. Taib yaktubu, yadribu, yadhabu. Qatala berarti jadinya apa? Hudzaifah. Yaktulu, fa fi'ilnya di sukun, ain fi'ilnya diharokati. Ini kaidah. Berdasarkan kaidah ini sekarang kalau ada huruf illah, kalau ini tidak masalah ini, ikhwan. Enggak ada huruf illahnya, yaktubu, yadribu, yadhabu, tidak ada huruf illah padanya. Ya kan? Thumma idza qarantal amthilata sabiqati bil amthilah. Yaqulu wa yabi'u wa yakhafu. Kemudian apabila engkau perbandingkan contoh-contoh yang di depan tadi dengan contoh-contoh berikut ini. Yaqulu, yabi'u, yakhafu. Terapkan kaidah di atas dulu, ikhwan. Perhatikan dulu. Yaqulu, sesuai tidak dengan kaidah fi'il mudhari'? Yaqulu asalnya dari qala, ya tidak? Fi'il madhi thulatsi mujarrad, ya tidak? Fi'il madhi thulatsi mujarrad harusnya fi'il mudhari'nya fa fi'il diapakan wahyu? Disukun, ain fi'ilnya berharokat. Berarti yaqulu harusnya terus jadinya yaqbulu.
Ya kan? Yaqwulu. Tapi kok jadinya yaqulu. Nah, ini berarti ada insiden di situ. Ada peristiwa yang butuh diketahui kenapa. Nah, demikian pula yabi'u harusnya apa? Berarti Abdul Aziz, kalau ikut kaidah pokok na'am fi'il mudhari' yang asalnya thulathi mujarrad. Hah? Sebelum terjadi apa-apa, kaidah asal harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana? Yabi'u. Ini sudah terjadi insiden, harusnya bagaimana? Sebelum terjadi apa? Perubahan. Apa Sekaina? Yabyi'u. Yabyi'u. Naam. Kemudian yakhafu. Nah, ini gimana ini yakhafu? Gimana Rifki? Ya, alif Pak. Alif ini kan telah kita ketahui dia itu kemungkinannya apa? Tambahan atau perubahan. Nah, kembalikan ke asal apa? Yakhwafu. Yakhwafu. Ya. Nah, sekarang kita baca. Kalau sudah tahu, nah asalnya bagaimana? Ya, perbandingkan dengan contoh-contoh ini. Yaqulu yabi'u yakhafu. Ra'aital harfa tsaniya min hadhil amtsilatil akhirati mutaharrikan. Engkau melihat huruf yang kedua dari contoh-contoh yang terakhir ini berharokat. Ya, al-amtsilah al-akhirah maksudnya apa? Yaqulu yabi'u yakhafu. Paham? Nah, pada contoh-contoh ini engkau lihat huruf keduanya berharokat. Huruf kedua ini merupakan apanya fi'il? Apanya fi'il, Iqbal? Pada yaqulu yabi'u yakhafu, fa fi'ilnya berharokat. Wa tsalits wa huwa ainul fi'li, ainul kalimah. Dan huruf yang ketiga yang itu adalah ain kalimah sakinan bersukun. Wa hadza fi dzahiri khilafu ma taqaddama fil qaidah. Dan ini secara zahir menyelisihi apa yang telah lewat dalam kaidah. Kaidah apa itu? Kaidah apa itu Ismail? Kaidahnya, ucapkan kaidah yang sempurna. Gimana kaidahnya? Nah, ahsanta. Fi'il madhi thulathi mujarrad apabila dibuat mudhari' maka fa fi'ilnya disukun, ain fi'ilnya diharokati. Baik. Nah, ternyata pada yaqulu yabi'u yakhafu menyelisih kaidah itu. Fa min huna qala sarfiyun, dari sinilah ulama saraf mengatakan aslu yaqulu yaqwulu. Ya. Karena mereka akhwan ketika menghadapi kasus kata-kata kok seperti ini. Nah, asal kaidah kan dibikin gitu. Sesuatu sama, dibikin kaidah. Kemudian ada yang menyelisih, berarti harus ada sebabnya keluar dari kaidah. Kenapa? Nah, ternyata dikatakan di sini yaqulu asalnya yaqwulu ala wazni yaktubu, di atas wazan yaktubu. Nah, maksudnya diberi contoh dengan apa? Fi'il yang huruf-hurufnya semua sahih. Kita biasa katakan yaqwulu ala wazni yaf'ulu, ya kan? Falamma taharraka harful illah al-wawu, maka tatkala berharakat huruf illah yang itu berupa wawu, wa qablahu sakinun sahihun, dan sebelumnya huruf sukun yang sahih yaitu al-qaf, wajaba naqlu harakati harfil illah ad-dhammah ila sakinis sahihi qablahu. Naam, maka wajib untuk memindahkan
harokat huruf illah yang berupa dhammah kepada huruf yang disukun yang sahih sebelumnya. Paham? Ini kaidahnya. Ya. Kaidahnya diingat-ingat. Nah, sekarang alasannya kenapa kok harus dipindah karahatas thiqal. Ya, karahatas thiqal. Karena apa? Karena dibencinya apa? As-thiqal, berat dalam pengucapan. Karena beratnya dalam pengucapan thiqal. Beda kan yaqulu, ringan ya kan? Tapi gantian yaqulu. Perlu apa? Perlu sedikit energi tambahan. Yaqulu. Ya, butuh mancung dikit. Nah, yabi'u dengan yabi'u, ringan mana? Yabi'u. Juga secara kaidah tadi huruf illah, huruf sahih juga jelas ya kawan. Namanya huruf illah itu kan sakit. Untuk memikul harokat berat. Sudah karena tidak suka memberatkan, ya berikan saja kepada huruf yang sehat. Sekarang untuk yabi'u sekarang. Wa aslu yabi'u yab'i'u. Ya, asalnya yab'i'u ala wazni yadribu, yaitu yaf'ilu. Falamma taharraka harful illatil ya, maka tatkala huruf illah yang berupa ya itu berharokat, wa qablahu sakinun sahihun alba, dan sebelumnya itu huruf yang sukun yang sahih yang berupa ba, wajaba naqlu harakati harfil illah al-kasrah ila sakinis sahihi qablahu karahatat thiqali aydha. Maka wajib untuk memindahkan harokat huruf illah yaitu kasrah kepada huruf sukun yang sahih sebelumnya. Kenapa? Karena membenci apa? Keberatan. Ya, membenci apa? As-thiqal, memberat-beratkan. Karena berat dalam pengucapan. Yarhamukallah. Aydhan. Apa i'rabnya aydhan? Indak Ahmad. Maf'ul mutlak. Dia terus menerus apa? Sebagai maf'ul mutlak aydhan dalam kondisi mansub. Wa aslu yakhafu sekarang. Yakhafu, yakhwafu. Jadi kaidahnya apa? Diingat ya, alif dalam satu kata kemungkinannya apa, Pak Muhammad? Perubahan dari huruf lain atau dia adalah huruf tambahan. Di sini dia perubahan dari huruf lain karena tambahannya pada ya saja. Yakhafu, yakhwafu asalnya. Ala wazni yadhabu. Falamma taharaka harful illati al-waw wa qablahu sakinun sahihun al-kha, wajaba naqlu harakati harfil illah al-fathah, ya, ila sakinis sahihi qablahu karahata thiqal kadzalik. Sama kan? Ya, harus sudah bisa. Cuman pada yakhafu, yang asalnya yakhwafu, terjadi dua insiden, kawan. Dua masalah ini. Dua masalah. Setelah memenuhi kaidah nakal, ya, yakhwafu, ketika terjadi nakal jadinya apa? Ketika terjadi nakal saja jadinya apa, Mbak Zaid? Yakhawfu, ya kan? Asalnya yakhwafu, fathahnya dipindahkan ke kha. Jadinya apa? Yakhawfu. Yakhawfu. Ini juga masih berat. Masih berat, yakhawfu. Maka karena huruf kha berharokat fathah, dan harokat fathah itu cocoknya dengan apa? Harokat fathah itu cocoknya dengan apa, Ukasha? Alif. Ya, fathah itu cocoknya dengan alif. Maka wawu pun butuh diubah menjadi alif. Ya. Makanya thumma ubdilatil wawu fil mithalil akhiri alifan. Kemudian digantilah wawu, ya, pada contoh yang akhir ini, yaitu pada yakhawfu menjadi alif.
Ya. Berarti terjadi apa? Nakal kemudian terjadi ibdal. Nah, kenapa kok diibdal? Wa sata'rifu sabab hadzal ibdali fi kitabin akhar. Ya. Dan engkau akan tahu sebab ibdal ini dalam kitab yang lain insyaallah. Kalau terus belajar. Tapi sekarang yang ingin ditekankan yaitu masalah nakalnya. Ingat satu kaidah ini. Fal ilalul hasilu li harakati harfil illati 'ala al-idhahil mutaqaddim yu'rafu fi durusis sarfi bin naqli. Maka i'lal yang terjadi pada harakat huruf illah berdasarkan penjelasan yang telah lewat itu bisa dikenal dalam pelajaran sarf dengan an-naql. Ya, inilah yang dinamakan dengan an-naql, dan kita baru mengambil satu kaidah naql, diingat-ingat. Ini yang paling mudahnya. Jadi kaidah naql. Baik. Nah, sekarang tugasnya antum jelaskan proses terjadinya fi'il mudhari' dari shana. Shana. Fi'il mudhari'nya apa? Kemudian mala. Mala. Yang ketiga sala. Sala. Ini 3 contoh antum i'lal dengan i'lal seperti tadi ya kawan, sehingga hafal. Ya. Mala asluhu apa? Ala wazni apa? Terus sampai kok terjadi apa? Fi'il mudhari' tersebut. Yang kita bahas berarti fi'il mudhari'nya, bukan fi'il madhinya. Ya. Barakallahu fiikum. Subhanakallah.